Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam fihi unzilal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Al-mukarramun yang saya hormati, saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tanpa kecuali. Kita muliakan pengurus Masjid Darul Aman, Bapak Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, segenap jajaran kepengurusan, para penasehat, para senior, tokoh agama, pemuka masyarakat, kemudian para donatur, semua kita yang berkumpul subuh yang berkah ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini salat subuh berjamaah, mendengarkan tausiah agama, bersilaturahim, mudah-mudahan menjadi asbab Allah hadirkan ketenangan dalam diri kita, keberkahan dalam hidup, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita bahas hikmatus shaum, hikmah disyariatkan ibadah puasa. Ini ada kitab namanya Hikmatut Tasyri', hikmah segala syariat Allah, dibahas dalam kitab kecil ini walaupun tak secara sempurna, tapi poin-poinnya bisa kita dapatkan. Nah, di dalam kitab ini halaman 201 ada beberapa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Yang pertama, awalan syukurullahi ta'ala min haitsu kaunihi ibadatan. Yang pertama, kenapa puasa itu disyariatkan, hikmahnya Allah menjadikan momen untuk hambanya agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Annal ibadata mutlaqan syukran minal abdi li maulahu ala ni'amil lati la tuhsa. Sesungguhnya ibadah itu adalah rasa syukur, rasa apresiasi seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya karena sudah memberikan nikmat yang banyak. Jadi Allah berikan nikmat yang banyak, bentuk rasa syukur terhadap nikmat itu, maka kita diperintahkan beribadah. Ramadan ini kita bilang syahrul ibadah, bulan orang sangat bersemangat beribadah. Subuhnya ramai, zuhur, asar, maghrib, isya ramai, infak, sedekah, wakaf banyak. Kemudian kegiatan-kegiatan agama yang lainnya cukup istimewa. Tarawih, witir, itikaf, tadarus, sedekah, berdoa. Banyak ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan pada bulan ini. Dan ibadah itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama di dalam kitab ini. Kemudian hikmah yang kedua, di dalam bulan Ramadan itu ada istilah sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, hikmah yang kedua, lewat sahur ini Allah mendidik kita agar terbiasa bangun malam. Karena sahur jam 3, setengah 4 kita sudah bangun. Dan itu kita lakukan terus menerus 29 atau 30 hari. Kebiasaan bangun tengah malam ini kita harapkan terbawa-bawa setelah Ramadan ini pergi. Mengapa begitu perintahnya? Karena kata Nabi,
Ternyata orang mulia itu bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang berkedudukan tinggi, bukan orang yang popularitasnya luar biasa, tidak. Kata Nabi, wa'lam anna syarafan nas fi qiyami layalih. Sesungguhnya letak kemuliaan seseorang itu pada solat malamnya. Siapa yang mulia di antara kita yang menjaga solat malamnya? Nah, maka kebiasaan Ramadan ini kan melatih kita untuk bangun malam. Ini luar biasa. Makanya kata Nabi, walau hanya seteguk air, bangunlah sahur. Walau jur'atan minal ma'. Tetes artinya itu. Seteguk lah. Minumlah seteguk. Meninggalkan sahur itu menghilangkan keberkahan puasa. Maka kalau darurat-darurat betul sudah kita dengar terahim, bangun terlambat, nah seteguk air. Atau memang karena kenyang, karena sudah makan jam 1, jam 2 tadi malam, tidurnya lambat, terbangun dia sebelum subuh, minum saja. Menghilangkan kemakruhan. Nah, karena dalam Islam ini kita tak hanya butuh jabatan, tak hanya butuh popularitas. Hidup ini butuh berkah. Saking pentingnya berkah, Bapak Ibu sekalian, dia ada di mana-mana. Ada berkah itu di mana-mana. Mau makan kita pinta berkah kepada Allah. Apa doa makan tuh? Bismika Allahumma ahya. Banyak yang nyambung nampaknya nih. Wa amut kata ibu itu kan. Berarti dah ngantuk berat ibu. Makanya ada tulisan sini nih, kajian subuh 25 menit. Jangan sampai suruh. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, beri keberkahan pada apa dari makanan kami ini. Ada Rajab berkah, Sa'ban berkah, lahir anak kawan, jiran, tetangga, doakan. Singkat doanya apa? Barakallahu laka fil mauhubilak. Semoga anak yang Allah berikan kepadamu berkah. Subuh, apa kata Nabi subuh? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Berkahi umatku pada waktu bukurnya. Ini bukur nih. Bukur itu mulai dari selesai sholat subuh berjamaah sampai terbit matahari. Bukur tuh. Nikah yang paling baik disitulah waktunya. Pak Kua masih tidur, janganlah kan. Nikah paling baik itu waktu bukur tuh. Makanya kita kalau nak mengaji disitulah, nak menghafal disitulah. Itu waktu paling berkah. Satu subuh, satu antara maghrib dengan isya. Ada kitab Al-Fawaidul Mukhtarah melarang jangan tidur sesudah asar. Itu lain pula. Kan jangan tidur subuh kan. Ada juga jangan tidur sesudah asar. Naumatul asri yurasul junun. Tidur sesudah asar itu potensi jadi orang gila. Jadi kalau ada nak gila, biasakanlah tidur sesudah asar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, apalagi berkah tuh datang kita ke walimatul urus, pesta pernikahan. Laki-laki menyalami laki-laki, perempuan menyalami perempuan, kan doa tuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jamma'a bainakuma fi khair. Semoga pernikahan kalian diberkahi oleh Allah. Jadi ada berkah tuh di mana-mana, Pak. Nah, ini di sahur ada juga. Cuman yang sering ditinggalkan orang, padahal dia banyak, di salam. Kita hanya di acara-acara formal saja mengucapkan salam itu sempurna. Jawabannya pun sempurna. Protokol buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada acara. Ustaz ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara-acara formal ada tuh sampai ujung. Tapi kalau udah action di lapangan, angkat telepon di rumah, kita jarang jawab salam, mengucap salam itu sempurna sampai ke ujung. Ya enggak, Pak? Jarang tuh, pendek, udah pendek salah pun. Assalamualaikum.
Kalau ibu-ibu arisan, Assalamualaikum, gitu tuh. Assalamualaikum. Padahal kan salah tuh, Melekum gitu. Coba ketik Google, tak percaya. Tulis Melekum. Apa kata Google tuh? Apakah yang Anda maksud Assalamualaikum? Cerdas Google tuh pada awalnya kan. Ma den pai kata anak SMP tuh. Kum. Pelah lam gitu amaknya kan. Kum lam kum lam kum. Mana ada berkah, mana ada selamatnya. Berhari, berminggu, berbulan, bertahun, berulang terus. Jadi upayakan, budayakan, biasakan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nadanya ngikut aja tuh. Kalau kencang, jawabnya pasti kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kencang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lembut, salam lembut juga jam. Ada apa nama? Ada connect-nya ya. Baik, itu biasakan, budayakan sampai ke ujung karena salam itu banyak berkahnya. Maka kata Nabi termasuk berkah di sana adalah pada sahur. Budayakan. 2. Yang ketiga, saya pilih-pilih saja Bapak Ibu sekalian. Apa hikmah puasa? Puasa ini melatih kita menjadi orang jujur. Puasa melatih kita menjadi orang jujur. Kenapa? Karena selama puasa tak boleh dusta. Khamsun yuftir nafsyam. 5 yang membatalkan pahala puasa. Al-kadzib, dusta, bohong, nipu. Kalau ada transaksi yang menipu, nantilah habis Ramadan ajalah kita bahas itu. Selama Ramadan nih yang jujur-jujur aja. Yang tak jujur nanti kita bahas setelah Idul Fitri. Di selama Ramadan dilatih untuk bicara yang benar, bicara yang lurus. Jadi jujur tuh kata Imam Ghazali banyak. Ada jujur sidqun niyah, jujur dalam niat. Orang kalau niatnya jujur akan muncul satu sikap namanya al-ikhlas. Orang yang jujur niatnya biasanya pekerjaannya akan ikhlas. Ada jujur fil amal, dalam perbuatan. Orang yang biasa jujur dalam perbuatan akan muncul satu sikap al-itqan. Itqan, profesionalisme. Kalau masuk kerja itu jam 8, dia akan datang jam 8. Sebelum jam 8 dia akan sampai. Kalau pulang jam 4 tuh baru ceklok dia. Dan dia ada di kantor gitu ya. Jadi jujur dalam perbuatan. Ada jujur fil kalam, pada ucapan. Orang yang terbiasa jujur dalam ucapan akan muncul satu sikap namanya quwwatut ta'thir. Bahasanya itu mempengaruhi. Jadi orang yang kalau kita sepengetahuan kita, dia tak pernah bohong, apapun keluar dari mulut dia kita pasti percaya tuh. Kenapa? Karena setahu kita dia tidak pernah bohong. Jadi bahasanya tuh mempengaruhi. Ada tokoh-tokoh nasional kalau kita perhatikan enak dia bicara. Dengarkanlah Pak Anies Baswedan. Kan enak ngomong tuh. Calon presiden 2024 itu pun kalau ada kan. Kalau tak 3 periode kan. Kemungkinan lanjutkan 3 periode kan gitu kan. Lanjutkan 3 periode. Kalau tidak ada lanjutkan, tidak ada 3 periode. Mungkin 2024 presiden baru. Itu pun mungkin kan gitu kan. Tapi kita tak bahas itu nih. Ada orang Habib Rizik, dengarkanlah Habib Rizik ngomong. Dia apa namanya? Bahasanya mempengaruhi. Soekarno, enak. Ada juga orang yang kalau kita dengar, kita tak percaya dia. Bahasanya menjijikkan. Ada tuh.
Tak usahlah saya sebutkan Pak kan. Nanti tersinggung pula kan. Tapi ada tuh. Paham Pak kan? Paham lah kan. Jadi kenapa kita mudah mempercayai orang? Karena setahu kita dia jujur. Kalaupun kalimat yang keluar dari mulut dia agak aneh-aneh, karena selama ini dia jujur, kita akan percaya. Itu yang disebut dengan quwwatut ta'thir. Bahasanya itu berbekas dalam hati kita. Jadi makanya kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang jujur. Mana latihannya? Inilah Ramadan. Itu hikmah puasa yang kedua, yang ketiga ya. Yang keempat, hikmahnya Ramadan melatih kita untuk menata lisan. Lisan. Kenapa seperti itu? Karena selama Ramadan tak boleh ghibah. Membatalkan pahala puasa yang kedua itu adalah ghibah. Zikruka akhaka bima yakrahu. Menyebutkan keburukan saudaranya di belakangnya. Kalau di depan tak ghibah, karena di belakang itu ghibah Pak. Jadi kita kalau tidak memburukkan orang langsung di depan dia, habis itu minta maaf kan. Itu pun kalau tak ditempeleng dia kan gitu kan. Kalau di belakang ghibah namanya. Mulut. Ada kitab namanya Qabasun Nuril Mubin. Di sana disebutkan ada lebih dari 20 bahaya yang disebabkan oleh lisan. Ternyata bukan hanya ghibah, banyak yang lain. Menyumpah orang di sini, melaknat di sini juga banyak sekali. Makanya ketika Nabi ditanya, kata Abu Hurairah, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilan nas al jannah. Nabi ditanya seseorang tentang apa yang menyebabkan orang banyak masuk ke dalam surga. Nabi jawab dua, kata Abu Hurairah. Yang pertama taqwallah, karena dia mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ada yang kedua husnul khuluq, akhlaknya baik. Ini juga menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Lalu Nabi ditanya lagi an aktsari ma yudkhilan nas annar. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan orang banyak masuk ke dalam neraka? Nabi jawab dua juga. Yang pertama kata Nabi al-famu, mulut. Mulut ini paling berpotensi menghantar orang ke dalam neraka. Makanya pesan Nabi terhadap mulut ini kan dua saja. Fal yakul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, motivasi, doa dan segala macam. Kalau kira-kira tak bisa mengucapkan seperti itu, hendaklah dia diam. Diam dalam perkara lisan ibadah. Lisan ya. Bukan diam-diam hilang mangga orang, bukan. Diam-diam bawa sandal baru pulang dari masjid. Bukan, tapi diam dalam perkara lisan, menyebutkan keburukan orang lain, itu adalah ibadah, menghindarinya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Jadi secara tidak langsung puasa ini melatih kita menjaga, menata lisan kita agar menjadi orang baik. Saya percepat. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga membatalkan puasa itu pahalanya an-namam, namimah, mengadu domba. La yadkhulul jannah namamun, takkan masuk surga kata Nabi orang yang suka mengadu-adu orang lain. Ini kita dilatih untuk tidak terlalu mengurusi orang lain. Jangan dilaga-laga orang itu ya, tak boleh. Yang keempat an-nazru bisyahwat, memandang nafsu dengan nafsu. Jadi Bapak Ibu kalau kita punya anak perempuan, jangan biarkan mereka keluar rumah tanpa jilbab, kemudian berpakaian pendek, terlebih-lebih puasa nih. Jaga, hormati orang yang sedang berpuasa. Kalau dapat ibu-ibu tak usahlah ke mall pas puasa nih. Banyak bapak-bapak lah, banyak yang berpakaian pendek. Ada orang suka dia pakai
apa namanya nih? Celana yang di atas paha nih apa nih? Di atas lutut ke atas lagi. Hawaii apa namanya itu, Pak? Bajunya pendek, pakai tank top aja. Dia berani keluar rumah. Awak sedang puasa kan? Jadi di mall ada nih, hindari yang seperti ini nih. Cuman kalau dulu yang ada hargai, hormati orang yang sedang puasa. Kalau sekarang terbalik, hormati orang yang sedang tidak puasa. Itu pula sekarang nih kan. Nah, maka kita pandai-pandailah jaga mata kita memandang dari yang diharamkan. Jaga telinga kita mendengarkan dari yang tak dibenarkan oleh agama. Jaga langkah kaki mendatangi tempat-tempat yang tak diridhoi oleh Allah pas kita sedang puasa inilah. Kemarin di Cipta Karya puasa tahun lewat ada anak SMA 3 orang jam 4 sore beli goreng dia, Pak. Beli goreng bukan dia beli bawa pulang, beli di tempat goreng itu dia makan jam 3 sore itu. Naik pitam saya, woi saya bilang, saya bentak dia. Tak ngerti kalian orang sedang puasa, saya bilang. Yang saya bentak, Pak. Iya, memang panas saya. Cuman saya dah pasang pasang kuda-kuda. Kalau dikejar lari sini kan. Memang. Apa namanya? Ada 3 badannya besar. Enak dia makan goreng. Iya bang. Kalau nak makan goreng, bersudut lah di dalam rumah bantai lah. Nak 50 goreng itu kalian makan. Jangan di depan umum, orang sedang puasa, harga itu. Yang terakhir, yaminul kadzib, sumpah palsu. Orang-orang yang sumpah palsu ini membuat pahala puasa dia hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saja Pak Ibu sekalian, annal insana idza shoma wa dzaqa miraratul ju'. Ini hikmah yang terakhir. Pokoknya sampai jam 6 Pak Ketua kan jam 6 dah pulang kita. Habis itu baru baca doa makan tadi. Bismika Allahumma ahya wa amut tadi kan. Sesungguhnya manusia itu iza shoma, kalau dia sedang puasa, wa dzaqa miraratul ju', dia akan merasakan sakitnya lapar. Kita sedang puasa akan merasakan itu. Asala indahu atfun wa rahmatun 'alal fuqara wal masakin. Karena terasa lapar, terasa haus, akhirnya muncul satu yang disebut dengan atfun, bersikap lembut. Dia jadi lembut dia. Orang puasa memang apa kan? Letoy, apalagi tak pernah puasa sunnah. Ini ajab nih. Yang tak pernah puasa sunnah 2-3 hari pertama puasa Ramadan itu jangan diganggu tuh. Di kamar aja dia itu. Megang handphone, jangan ganggu papa lemas nih kata dia. Memang yang ditunggu dia berdoa tuh lah kan. Pas ngaji kan ada ngaji itu sore kan Masjid Agung ada ngaji itu kan. Itu yang pas yang la'allakum tattaqun, bayati penutup, itu memang ditunggu dia betul Pak. Diikutkan dia. Sedaqallah. Memang diikut. Karena habis itu sudah selesai. Biasa tak pernah dengar ngaji itu serius, sekali itu didengar dia tuh. Lembut. Akhirnya timbul perasaan lembut. Wa rahmatun 'alal fuqara, timbullah rasa kasih sayang kepada orang fakir, orang miskin. Allazi la yajidu minal quwwati ma yasuddu minar rifq. Jadi secara tidak langsung Ramadan melatih kita menimbulkan sifat kepedulian terhadap sesama. Oh gini kalau tak makan siang tuh. Oh gini kalau tak punya apa-apa tuh. Maka ada orang buka tabungan, dia pas Idul Adha, nak Idul Adha dia buka tabungan. Berarti dia nak kurban. Ada tabungan di rumah, Pak. Celengan ayam dulu ayam. Sekarang dah tak ayam lagi. Entah apa sekarang nih, Spiderman mungkin kan.
Ada buka celengan di rumah tuh pas mau Idul Fitri. Kenapa? Mungkin dia nak beli aju alu mungkin kan gitu kan, mau beli baju baru dan segala macam. Ada orang buka tabungan jelangan puasa. Untuk apa? Untuk sedekah dia pas puasa. Karena dia tahu, pernah dengar Nabi sabda. Apa kata Nabi? Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan pas bulan suci Ramadan. Itu tahu dia. Maka kalau udah puasa nih banyak dia berbagi buka. Carinya orang susah. Itu kan menimbulkan sifat sosial, kepedulian. Itu salah satu hikmah puasa. Maka ibu-ibu bulan Ramadan nih minta belanja lebih, Bu. Kalau biasa ibu dikasih 4 juta sebulan, khusus Ramadan nih lebihkanlah bang sedikit, agak-agak 40 juta dah bisa tuh bilang. Bilang Bu kalau suami tak datang ya. Berapa kata Ustaz? 40 juta. Iyalah. Kau ambil pisau belakang tu dulu bilang. Kau bunuh aja lah aku bilang. Aku tak pernah nampak duit segitu kata laki. Dah yang ada-ada aja ya. Pokoknya banyak bersedekah. Punya ilmu sedekah dengan ilmu. Punya harta sedekah dengan harta. Punya kekuatan sedekah dengan kekuatan. Ini saja Bapak Ibu sekalian beberapa hikmah kenapa kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Mudah-mudahan minta kepada Allah kita bisa selesaikan puasa ini sampai ke ujung. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.